Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Rosianggun Munisha, NPM 23010512. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam praktik bisnis. Pengertian etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Teori etika bisnis. Yang pertama ada teori keutamaan. Tentang keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua, teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Yang ketiga, teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang keempat, teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos yang berarti tujuan atau akhir. Prinsip etika bisnis. Yang pertama, otonomi. Kompetensi seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Yang kedua, equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Yang ketiga, free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud itu tuh kesempatan rata yang bisa didapat individu. Yang keempat, responsibility. Pada teori deontologi, dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha. Jadi, di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Tujuan utama dari etika bisnis. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya moral dalam berbisnis. Yang kedua, membuat batasan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan yang baik dengan para stakeholder. Yang keempat, adanya standar yang sudah berlaku membuat para pelaku bisnis lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Fungsi dari etika bisnis. Yang pertama, reputasi yang baik. Sebuah perusahaan yang mampu menerapkan etika bisnisnya dengan baik pasti memiliki citra yang baik pula. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga, keuntungan yang maksimal. Yang keempat, menjunjung moralitas. Contoh kasus dari etika praktik bisnis. Yang pertama ada dari kasus Lazada berikan dampak buruk bagi e-commerce. Kasus beli iPhone 16 Plus dapat sabun mandi melalui situs belanja online Lazada yang dialami seseorang bernama Danis Darusman. Disebut-sebut mampu menimbulkan dampak buruk bagi e-commerce di Indonesia. Salah satu permasalahan dalam e-commerce ialah dengan data yang besar banyak kemungkinan salah kode apabila tidak disiapkan sistem aplikasi yang memadai. Perlu adanya sistem keamanan yang memadai sehingga data tidak mudah dihack. Meskipun tidak ada indikasi dihack atau sistem keamanan yang dimiliki Lazada telah benar-benar aman, Lazada tetap perlu melakukan evaluasi terkait sistem yang ada di dalam tubuh mereka. Jika sistem keamanan data Lazada memang sudah secure, ada kemungkinan kesalahan kode barang dalam sistem di Lazada yang menyebabkan peristiwa itu dapat terjadi. Seharusnya Lazada mempunyai sistem informasi tracking barang tepat yang disesuaikan dengan kode booking dan jumlah pembayaran. Tidak mungkin konsumen bayar dengan nilai yang mahal untuk sabun batangan. UU nomor 8, perlindungan konsumen bisa digunakan oleh konsumen untuk mengklaim hal tersebut. Peristiwa terkait Lazada dapat menjadi presiden buruk bagi e-commerce. Kalau sampai terjadi salah kirim barang, bisa jadi bumerang untuk e-commerce lain di Indonesia. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.